Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatullahi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah salat subuh yang sama dimuliakan oleh Allah azza wa jalla, alhamdulillah kembali pada kesempatan yang berbahagia ini kita memanfaatkan waktu sejenak sampai waktu terbit untuk saling mengingatkan, saling menasihati, sama-sama mengambil pelajaran dari hadis-hadis Rasulullah SAW yang tercantum dalam kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Terakhir jamaah sekalian, pembahasan kita adalah hadis yang pertama dari bab ikhlas dan menghadirkan niat dalam segala perbuatan, ucapan dan kondisi. Sekarang kita masuk ke hadis yang berikutnya, hadis yang kedua. Kita bacakan dan jelaskan secara singkat saja karena pertemuan kita ini adalah pertemuan bulanan, ya, bukan pertemuan pekanan. Jadi penjelasannya ringkas sehingga kita bisa membaca atau mengambil pelajaran dari beberapa hadis dalam setiap kali pertemuan. Hadis yang kedua dari bab yang pertama ini adalah hadis dari Ummul Mukminin Ummi Abdillah, maksudnya di sini adalah Aisyah radhiyallahu taala anha. Ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaghzu jaisyun al-Ka'batah, bahwa ada satu pasukan yang hendak menghancurkan Ka'bah, ya. Fa idza kanu bi Baida, ketika mereka berada di suatu tempat, ya. Baida ini artinya tanah lapang, ya, tanah lapang. Dan ada juga yang mengatakan bahwa tanah lapang ini adalah nama tempat, atau Baida ini adalah nama tempat yang berada di Mekah. Ada juga yang mengatakan di tempat yang lain. Faidha kanu bi Baida, ketika mereka sudah berada di Baida, padang pasir, minal ard, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim, mereka dibenamkan, ya, artinya tenggelam ke dalam bumi, bi awwalihim wa akhirihim, dari barisan yang pertama sampai barisan yang terakhir. Ini menunjukkan bahwa mereka ini bukan kelompok yang kecil, mereka ini banyak, ya, rombongan. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan, qultu ya Rasulullah, saya mengatakan, wahai Rasulullah, kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum. Ya Rasulullah, bagaimana bisa semuanya itu dibenamkan? Bagaimana bisa semuanya itu tenggelam, ya, ke dalam bumi, mulai dari barisan pertama sampai barisan yang terakhir, ya. Wa fihim aswaquhum, sedangkan di antara mereka ada para pedagang. Ya, maksudnya mereka itu bukan niatnya mau menghancurkan Ka'bah.
Mereka cuma ikut karena ini adalah satu rombongan, ya mereka ikut. Ya, karena daripada kita jalan sendiri ke Makkah, mendingan ikut sama rombongan, banyak orang, bisa saling membantu dalam perjalanan. Nah, mereka niatnya bukan untuk menghancurkan Ka'bah, mereka itu niatnya untuk berdagang. Wa man laisa minhum, ya, di antara mereka ada yang bukan golongan penghancur Ka'bah. Nah, lantas apa jawaban Rasulullah SAW? Beliau mengatakan, yuhsafu bi awwalihim wa akhirihim, akan tetap akan dibenamkan mulai dari barisan pertama sampai barisan yang terakhir. Tsumma yub'atsuna ala niyatihim. Nah, nanti di akhirat barulah mereka dibangkitkan berdasarkan niatnya masing-masing. Ya. Yang menghancurkan Ka'bah tetap dengan niat itu, yang mau berdagang tetap dengan niat itu, yang cuma ikut nebeng ya cuma dibangkitkan dengan niat itu. Yang jelasnya pada saat itu mereka ditenggelamkan semua dulu. Ya. Nah, hadis ini adalah hadis yang muttafaqun alaih, hadis yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim, dan ini adalah lafaz dari Imam Bukhari. Berarti hadis ini bukan hadis yang diragukan lagi kevalidannya, ini adalah hadis yang sangat sahih. Nah, baik, secara singkat jamaah sekalian, berdasarkan judul bab kita yaitu ikhlas dan menghadirkan niat dalam segala perbuatan, ucapan dan kondisi, syahid daripada hadis kita yang menjadi inti daripada hadis kita ini, kenapa Al-Imam Nawawi memasukkan hadis ini ke dalam bab ini, karena tadi intinya di dalam hadis ini Imam Nawawi melihat bahwasanya niat itu tetap penting. Niat itu adalah tolak ukur seseorang itu mendapatkan apa yang ia niatkan di akhirat nanti. Ya. Terlepas dia di dunia bagaimana? Karena jelas-jelas tadi pasukannya mau apa? Niatnya kan niat buruk. Ya. Mau apa? Mau menghancurkan Ka'bah. Ya. Syiar dari kaum muslimin atau syiar daripada agama pada saat itu. Nah, tapi karena mereka ikut ya, sebagian pedagang atau mungkin orang-orang yang cuma nebeng di rombongan, ya sudah. Karena ikut di suatu kaum yang akan mendapatkan azab, maka mereka semua akan mendapatkan azab yang sama. Ya. Makanya jemaah sekalian melakukan oleh Allah, hadis ini juga pelajaran bagi kita, anjuran untuk berteman dengan orang-orang yang melakukan kebaikan atau ikut dalam barisan orang-orang yang niatnya baik, supaya apa? Supaya ganjaran duniawinya kita tetap dapatkan. Ya. Tapi kalau misalnya niat itu baik tapi caranya ya tidak baik, maka mungkin akan berbeda balasan di dunia dan balasan di akhirat. Jadi niatnya mungkin dia tetap dapatkan di akhirat, tapi karena dia berada di posisi yang kurang tepat, maka dia akan siap-siap mendapatkan akibatnya. Nah, maka jemaah sekalian melakukan oleh Allah, hadis ini adalah hadis yang mulia, hadis yang mengajarkan kepada kita untuk tidak bergaul dengan orang-orang yang suka berbuat zalim, suka berbuat jahat, dan sekaligus anjuran untuk berteman dengan orang-orang yang selalu melakukan kebaikan, berada di dalam barisan mereka, berada dengan mereka di dunia ini. Ya. Nah, jemaah sekalian yang sama dimuliakan oleh Allah, jadi manusia akan dinilai dari amalannya sesuai dengan maksud tujuannya, baik ataupun buruk. Dan pelajaran yang lain juga dari hadis ini adalah bahwasanya informasi yang disampaikan oleh Rasulullah SAW
tentang hal yang gaib, ya, karena ini kan bukan di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Ya, walaupun ada sebagian ulama mengatakan bahwa ini nanti terjadi di akhir zaman. Yang jelasnya, kalaupun ini terjadi di akhir zaman, maka itu adalah sesuatu yang belum terjadi, kan? Berarti dia masih gaib. Nah, ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan sesuatu yang sifatnya gaib, maka tetap wajib untuk kita imani. Ya, wajib kita untuk yakini bahwa hal yang seperti itu akan terjadi, ya, ataukah sudah terjadi, dan apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah benar dan bukan berita yang dusta, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menyampaikan berdasarkan hawa nafsunya. Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menyampaikan berdasarkan hawa nafsunya, dan semua itu adalah berdasarkan wahyu yang diwahyukan. Nah, jemaah sekalian yang sama dimuliakan oleh Allah, berikutnya hadis yang ketiga, hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la hijrata ba'dal fath, tidak ada hijrah setelah Fathu Makkah, walakin jihadun wa niyah, akan tetapi yang ada adalah jihad dan niat. Wa idza stunfirtum fanfiru, dan jika kalian diminta untuk berangkat berperang, maka berangkatlah untuk berperang. Ya. Jemaah sekalian yang sama dimuliakan oleh Allah. Jadi hadis ini di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'dal fath, maksudnya di sini setelah Fathu Makkah, setelah dibebaskannya kota Mekah. Maka maksudnya jemaah sekalian, setelah ditaklukkannya kota Mekah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu bersama dengan para sahabatnya, maka peristiwa tersebut, ya, peristiwa tersebut merupakan akhir daripada yang namanya hijrah, ya. Maksudnya di sini tidak ada kewajiban lagi untuk hijrah ke Mekah. Tidak ada lagi kewajiban untuk hijrah itu, ya, setelah peristiwa Fathu Makkah pada tahun ke-8 Hijriah, ya, setelah Hijriah. Walakin jihadun wa niyah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akan tetapi yang ada untuk saat ini adalah jihad dan niat. Apa maksudnya jemaah sekalian? Jihad, ya, walaupun jihad ini memiliki makna yang luas dan memiliki makna yang sempit. Kalau makna luas daripada jihad adalah mengarahkan segala potensi, ya, untuk berkorban untuk agama ini, itu adalah jihad, ya. Bahkan kita berusaha untuk melawan hawa nafsu, itu adalah jihad, ya. Dan jihad yang paling afdal secara umum itu adalah jihad melawan hawa nafsu. Nah, jemaah sekalian yang sama dimuliakan oleh Allah, maka ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa yang ada saat ini adalah jihad dan niat, maka jihad di sini mencakup makna secara umum dan makna secara khusus. Apa makna secara khusus daripada jihad? Adalah berperang melawan orang-orang kafir, ya, dengan mengarahkan segala kemampuan dan kekuatan, baik dengan ucapan ataupun perbuatan. Nah, maka ini adalah makna jihad. Waniyah, apa yang dimaksud dengan niat di sini? Dan niat yang dimaksud dengan niat di sini jemaah sekalian adalah memurnikan amal perbuatan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan masih ada kaitannya dengan kata jihad tadi. Artinya, ketika kita berjihad di zaman ini dengan apa yang kita mampu, maka jangan lupa dalam usaha jihad itu jangan sampai niat kita melenceng, jangan sampai niat kita salah, supaya kita termasuk dalam orang-orang yang sama dengan hijrah, ya, sama mendapatkan pahala hijrah. Wa idza stunfirtum
fanfiru, maka jika kalian dipanggil untuk berperang, ada panggilan untuk berjihad, maka jemaah sekalian, kita semua segera berangkat secepatnya ke medan perang untuk berperang, untuk berjihad. Jihad sendiri jemaah sekalian ada namanya jihadud dafa, ya. Ada namanya jihad yang bertahan dan ada jihad yang menyerang. Nah, artinya jemaah sekalian, ketika suatu daerah, suatu tempat, ya, di mana di situ kaum muslimin kemudian diserang oleh musuh, maka jihad di sini adalah kewajiban bagi seluruh penduduk di tempat itu. Tidak boleh mereka lari, ya. Mereka harus bertahan, dan jihad pada waktu itu tidak lagi membutuhkan izin daripada pimpinan, tidak lagi membutuhkan izin dari orang tua. Beda halnya jemaah sekalian ketika terjadi konflik di suatu daerah, ya, kemudian membutuhkan bantuan, maka untuk berangkat ke sana itu membutuhkan izin daripada pimpinan dan izin daripada orang tua jika masih memiliki orang tua. Nah, ini dua bentuk jihad. Maka idza stunfirtum fanfiru, jika kalian diminta untuk berangkat berperang, maka berangkatlah untuk berperang dengan dua maksud tadi, baik jihad bertahan ataupun jihad menyerang dengan syarat-syaratnya yang dibahas panjang dalam kitab-kitab fikih. Jemaah sekalian yang sama dimuliakan oleh Allah, inti daripada hadis ini, kalau kita kembalikan ke judul babnya, yaitu ikhlas dan menghadirkan niat dalam segala perbuatan, ucapan, dan kondisi, adalah jangan sampai niat itu redup. Hari ini jemaah sekalian, mungkin, ya, tempat kita aman-aman saja, sehingga tidak perlu untuk melakukan perang. Tapi jemaah sekalian, jangan sampai niat kita untuk berjuang, niat kita untuk berjihad itu redup di dalam hati-hati. Kenapa? Karena orang yang meninggal dalam sebuah riwayat bahwa orang yang meninggal kemudian tidak pernah lam yuhaddits nafsahu, tidak pernah meniatkan dalam dirinya untuk berperang, maka dia akan meninggal dalam keadaan munafik. Maka jemaah sekalian, niat ini harus tertanam dalam diri kita. Ya, minimal niat ini kita tanam ketika kita berniat secara umum, ketika kita berniat dengan pikiran kita, ketika kita berniat dengan harta kita, ketika kita berjihad, maksud saya, ketika kita berjihad dengan pikiran kita, ketika kita berjihad dengan lisan kita, ketika kita berjihad dengan tulisan kita, maka apapun bentuk jihad dengan makna umum yang kita lakukan hari ini, jangan sampai kosong daripada niat. Jangan sampai kita berbicara, jangan sampai kita menulis, jangan sampai kita berbuat tapi ternyata kosong daripada niat. Jemaah sekalian yang sama dimuliakan oleh Allah. Jadi intinya di sini jihad ada makna umum dan ada makna khusus, ya. Dan semuanya membutuhkan niat yang ikhlas. Baik, jemaah sekalian yang sama dimuliakan oleh Allah, kita melangkah pada hadis yang keempat, hadis Abu Abdullah, yaitu Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Ia berkata, "Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin." Kami bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam suatu perang. Ya, maksudnya di sini perang Tabuk, ya, yang terjadi pada tahun 9 setelah hijrah. Inna bil madinati, kata Nabi SAW, inna bil madinati larijalan, sesungguhnya di Madinah ada beberapa orang laki-laki. Masirtum masiran, tidaklah kalian menempuh suatu perjalanan atau jarak yang kalian tempuh, wala qata'tum wadiyan, dan tidaklah kalian menyeberangi suatu lembah, illa kanu ma'akum, kecuali mereka akan membersamai kalian.
orang-orang tersebut ada bersama dengan kalian. Habasahum al-marad. Hanya saja orang-orang tersebut terhalangi oleh sakit. Mereka tidak sempat hadir. Kenapa? Karena mereka sakit. Kalau di dalam riwayat yang lain, illa syarakukum fil ajri, bahwa mereka menyertai kalian dalam hal pahala. Nah, jamaah sekalian yang sama dimuliakan oleh Allah. Jadi di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan kepada para sahabat bahwa kita sekarang, walaupun kita berangkat berjihad, berperang, dan ada sebagian orang-orang yang tidak ikut bersama kita, mereka tinggal di Madinah. Nah, apakah tinggalnya mereka di Madinah dengan kita yang berangkat ini akan berbeda dalam pahala? Kata Nabi SAW, tidak. Kenapa? Karena mereka tinggal dan mereka memiliki niat. Mereka sebetulnya mau ikut. Yang menghalangi mereka cuma apa? Uzur. Menghalangi mereka adalah uzur. Nah, jamaah sekalian yang sama dimuliakan oleh Allah. Pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini berkaitan dengan judul bab, bahwasanya ketika kita tidak bisa ikut dalam suatu amalan, baik jihad secara khusus yang disebutkan dalam hadis ini, ataupun amalan-amalan yang lain, kita terhalang, tidak bisa melakukan. Maka jemaah sekalian, dengan niat, dengan niat ternyata kita sudah tercatat melakukan amalan yang mulia itu. Walaupun jamaah sekalian, kita ini mungkin sulit melakukannya, tapi karena sudah ada niat, apalagi kalau misalnya memang sudah tekad kuat untuk melakukan, tapi terhalangi oleh uzur, maka jamaah sekalian, pahala itu tetap kita dapatkan. Makanya jamaah sekalian melakukan oleh Allah, jangan pernah lengah untuk menanam atau meniatkan amalan-amalan walaupun kita mungkin sulit untuk melakukannya. Tapi karena niat itu telah ditanam, maka insya Allah pahalanya akan didapatkan. Dan ini adalah bentuk rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Beda dengan dosa jamaah sekalian. Dosa diniatkan itu belum dicatat sampai dia benar-benar lakukan. Tapi kalau sudah diniatkan, dilakukan tapi tidak jadi, tetap dapat dosanya. Misalnya contohnya apa? Contohnya orang yang mencuri misalnya. Dia sudah niatkan, dia sudah lakukan, tapi karena mungkin ada CCTV yang memantau atau ada keamanan, akhirnya dia tidak jadi mencuri, maka kita katakan dia sudah mendapatkan dosa daripada mencurinya. Kenapa? Karena yang menghalangi dia untuk melakukan perbuatannya adalah bukan karena uzur, bukan karena uzur, karena tidak jadi saja. Artinya sekiranya tidak ada CCTV, tidak ada info, dia akan ambil, dan dia sudah berusaha. Nah, maka kita katakan dia tetap mendapatkan dosa. Beda dengan amalan soleh. Amalan soleh jamaah sekalian, hanya sekedar niat saja, maka itu sudah dicatat amalannya. Sudah dicatat amalannya. Apalagi kalau sudah merupakan kebiasaan kita. Kebiasaan kita misalnya sholat malam, tapi suatu ketika kecapean dan akhirnya tidak melaksanakannya, maka jamaah sekalian, kebiasaan kita itu tetap akan tercatat, tetap kita akan tercatat. Makanya kebiasaan itu punya keutamaan sendiri. Kita biasakan suatu amalan,
maka terhalang dari melaksanakannya karena uzur, tetap akan dicatat sebagai suatu pahala. Ya. Makanya kebiasaan itu lebih baik daripada amalan yang banyak tapi tidak dibiasakan. Ya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, afdalul a'mal adwamuha wa in qalla, bahwa amalan yang lebih baik adalah yang continue, yang berlanjut walaupun sedikit. Makanya jamaah sekalian, amalan-amalan yang dianjurkan, ya, minimal kita punya, ya, atau kita melakukannya walaupun yang minimal. Kalau memang kita tidak bisa sholat banyak rakaatnya, kita ambil, ya, sholat malam 2 rakaat, sholat witir 1 rakaat. Ya. Kalau misalnya kita punya semangat, tambah lebih daripada itu. Yang jelasnya kita punya target, ya, target itu kita tidak pernah tinggalkan. Target yang minimal itu. Ya. Sholat duha misalnya setiap hari harus 2 rakaat. Kalau lagi semangat bisa tambah 4, 6 dan seterusnya. Tapi jangan sampai dalam sehari itu lewat sholat duha. Tapi kalau sudah menjadi kebiasaan, kemudian dilupakan, ya, kemudian tersibukkan dengan hal-hal yang lain, maka insya Allah, karena kebiasaan kita itu akan dicatat sebagai lanjutan amalan. Baik, jamaah sekalian yang sama dimuliakan oleh Allah. Kita masuk ke hadis yang berikutnya. Hadis yang ke-5, ya, hadis ke-5. Hadis Abu Yazid, yaitu Ma'an bin Yazid bin Akhnas radhiyallahu taala anhu. Ya. Ini ayah dan neneknya termasuk golongan sahabat. Nah, ia mengatakan bahwa ayahku, maksudnya di sini adalah Yazid, pernah mengeluarkan beberapa dinar untuk sedekah. Dia bersedekah, kemudian dititipkan di seorang yang ada di dalam masjid. Iya. Jadi dia tidak berikan kepada objek sedekahnya langsung. Dia cuma titip dulu. Ya, mungkin kalau kita sekarang dititip dulu di lembaga-lembaga zakat atau sedekah, infak sedekah, ya. Atau mungkin dia titip ke panitia masjid supaya nanti panitia masjid atau lembaga-lembaga itu yang memberikan kepada orang yang berhak mendapatkannya. Nah, kemudian kata Ma'an, Ma'an atau Abu Yazid, ya, Abu Yazid di sini walaupun bapaknya Yazid, tapi anaknya tetap dinamakan Abu Yazid. Ya, boleh, tidak masalah. Nah, ternyata yang pergi ambil dia. Ya, bapaknya yang bersedekah dititip sama orang, anaknya yang pergi ambil. Ya, anaknya yang pergi ambil. Nah, setelah diambil, dia temui ayahnya, yaitu Yazid. Dia bawa uang-uang tadi, dikasih lihat. Ayahnya marah. Yazid marah dan mengatakan, demi Allah, bukan engkau yang kuhendaki. Ya. Saya tidak kasih kau. Ya, saya tadi titip ke masjid supaya dikasih orang. Bukan kalau kau dikasih, ya mungkin mudah, langsung saya kasih. Tapi ini memang dititip sama orang agar diberikan kepada orang lain. Nah, sudah akhirnya mereka pun melapor kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi ayah dan anak nampaknya berselisih, ya, dan mencari solusi kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya, ini yang berseteru ayah dan anak. Ya sudah, jalan keluarnya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, laka ma nawaita ya Yazid, wahai Yazid, sudah yang kau niatkan kau sudah dapat. Ya, walaka ma akhadta ya Ma'an, engkau ya Ma'an yang kau ambil sudah, itu bagian. Ya, sudah selesai. Ya, simple. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari. Ya. Baik. Jamaah sekalian yang sama dimuliakan oleh Allah. Ini hadis juga banyak
pelajaran yang kita bisa ambil dari segi fikih. Tapi inti daripada hadis ini karena dimasukkan dalam bab ikhlas, ya, maka inti daripada hadis ini adalah ketika kita melakukan suatu amalan yang niatnya umum, ya, kemudian khususnya sedekah, ya, kadang kita seperti ini, kadang kita ragu sendiri, ini orang dikasih sedekah atau tidak, ya? Yang meragukan kita adalah orang ini benar-benar butuh ataukah penipu. Kan biasa kita gitu, ya, ada orang yang minta, ya. Maka jemaah sekalian, tugas kita adalah melakukan amalan, bukan mencari, ya, apakah niat orang itu baik atau buruk, ya. Salah tidaknya kita bersedekah itu bukan urusan kita. Yang jelasnya kita memberi, ya, dan kemana uang itu akan pergi, yang jelasnya kita sudah mendapatkan pahala sedekah, ya. Makanya jemaah sekalian, ketika kita sudah ada niat melakukan perbuatan baik, kadang syaitan itu tidak berhenti, ya. Syaitan itu akan berusaha agar kita ragu dalam melakukan ibadah itu sehingga niat ini tidak ikhlas. Maka ketika ada kesempatan, jemput kesempatan itu, langsung kita, ya, berikan. Sudah. Masalah ini disalahgunakan atau tidak, maka itu bukan urusan kita. Tapi kalau kita sudah jelas, ini beda. Sudah jelas misalnya, ya, bahwa apa yang kita sedekahkan ini salah tempat, ya, maka itu kita hindari. Ya, misalnya kita berikan orang ini sudah jelas, misalnya akan dia pakai untuk berbuat perbuatan yang diharamkan, sudah jelas, ya, maka jemaah sekalian kita tidak berikan, ya, kita tidak berikan. Tapi kalau misalnya hanya sebatas keraguan, ya, orangnya ini adalah orang yang baik, kita kenal, kemudian ada keraguan dalam hati kita, kayaknya nanti dia pakai seperti ini, maka hukum asalnya adalah orang ini adalah orang baik, ya, kita berikan, sudah selesai. Masalah dia pakai untuk apa, bukan urusan kita, ya. Begitu juga dengan kasus yang dalam hadis ini, walaupun salah orang, cuma kita titip, ya, kita titip, tapi ternyata salah orang, maka jangan sekalian, karena niat kita sudah sedekah, adapun uangnya itu jatuh ke tangan si fulan, jatuh ke tangan si alan yang bukan kita maksud, maka itu bukan urusan kita lagi. Pelajaran yang lain bisa kita ambil dari hadis ini bahwa sedekah boleh diberikan dari usul ke furu. Apa maksudnya usul ke furu? Misalnya orang tua ke anak, orang tua ke cucu, ya, itu boleh, tidak masalah. Yang terjadi perbedaan pendapat adalah zakat, ya. Yang menjadi perbedaan pendapat adalah zakat. Boleh tidak orang tua menyalurkan zakatnya ke anak, ya. Ini terjadi perbedaan pendapat. Jumhur mengatakan tidak bisa. Ya, anggaplah ada orang tua kaya, anaknya berkeluarga miskin, boleh tidak dikasih zakat? Jumhur tidak. Hanafiyah boleh. Hanafiyah boleh. Kenapa boleh? Kenapa tidak boleh? Ya, jumhur dulu. Kenapa tidak boleh? Karena namanya namanya anak, ya, itu adalah wajib dinafkahi, ya, wajib dinafkahi, sehingga memberikannya zakat tidak boleh. Artinya memberikan zakat kepada orang-orang yang wajib dinafkahi tidak sah, ya. Itu pendapat jumhur. Kalau pendapat Hanafiyah, hadis ini, ya, hadis ini adalah dalil Hanafiyah, mengatakan bahwa sekiranya tidak boleh zakat, ya, maka akan dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sedekah itu mencakup semuanya. Karena sedekah itu ada namanya sedekah wajib dan ada namanya sedekah sunnah. Sedekah wajib itulah zakat, ya. Sedangkan dalam hadis tadi itu umum sedekah,
Kalau dikatakan umum berarti mencakup yang wajib, mencakup yang sunnah. Ya, itu cara pendalilan Hanafiyah. Nah, kalau jumhur ulama mengatakan tidak, hadis ini maksudnya adalah hadis sedekah biasa dan bukan zakat. Nah, jadi itu ada khilaf ulama di situ. Kemudian pelajaran yang lain adalah boleh mewakilkan sedekah kepada suatu pihak, ya, pihak yang terpercaya tentunya. Kemudian pelajaran yang lain adalah perseteruan antara orang tua dan anak, ya. Itu tidak dianggap sebuah dosa ketika dalam rangka mencari kebenaran, ya. Tapi dengan bahasa-bahasa yang sopan, yang santun. Karena tidak selamanya perbedaan pendapat itu dianggap durhaka. Tidak. Ya, apalagi kalau antara orang tua dan anak, ketika memang niatnya mencari kebenaran kemudian dijelaskan dan sebagainya, maka tidak masalah. Nah. Baik jamaah sekalian yang sama dimuliakan oleh Allah, hadis yang ke-6 ini hadis yang panjang. Berapa menit lagi syuruk? Ya. Kalau begitu sisa waktu kita manfaatkan untuk diskusi. Mungkin ada yang ingin didiskusikan, ingin ditanyakan, kami persilakan. Ya, 7 menit, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Waalaikumsalam. Setelah kita lakukan kita banyak sebelumnya, kita melakukannya di suatu hari, coba dicerita. Kita ceritakan apa yang pernah kita lakukan. Apakah itu lihatnya bisa paling terhapus? Baik. Apakah amalan yang pernah kita lakukan kemudian kita ceritakan di kemudian hari, apakah menghapus pahalanya? Ya. Kalau niat kita sum'ah, ya, sum'ah itu namanya sum'ah, mau didengar. Ya. Beda kalau mau dilihat namanya apa? Riya. Ya. Ini kan mau didengar. Ya. Jadi perbuatannya itu sudah tidak nampak, cuma dia cerita supaya ditahu. Ya. Nah, kalau niatnya sum'ah, artinya dia cerita karena mau didengar, sekedar mau didengar, dikatakan bahwa dia melakukan ini, itu, dan maka kita katakan itu bisa menghapuskan pahala. Ya. Sama dengan riya sebetulnya. Tapi kalau maksudnya bukan sum'ah, bukan karena mau didengar, karena ada tujuan tertentu, ya, mengambil pelajaran misalnya, atau supaya dicontoh oleh orang lain, boleh, tidak masalah. Ya, tidak masalah. Tidak menghapuskan pahala. Ya, tapi jangan sekalian, namanya amalan yang tersembunyi jauh lebih baik daripada yang nampak. Ya, nampak dilihat atau nampak didengar. Nah, seperti itu. Tapi apakah menghapuskan? Tidak. Tidak menghapus. Nah. Silakan. Masih ada? Iya. Iya. Ya. Terus kalau yang kan contoh sekarang kan ada yang di Palestina. Iya. Terus apakah kita yang di luar Palestina, kita terlambat untuk berjihad, apakah dibolehkan? Nah, kita kan bukan warga Palestina. Betul. Terus yang kedua, pemerintah yang berhak mengatakan wajib jihad itu yang seperti apa? Baik. Pertama jemaah sekalian, apakah kita punya kewajiban untuk berangkat ke Palestina saat ini? Iya.
hukumnya adalah wajib kifayah. Wajib kifayah. Artinya, jika sudah ada yang mewakili, maka gugur kewajiban yang lain. Ya. Kecuali kalau tidak ada lagi yang mampu kecuali kita, maka bisa menjadi wajib ain. Wajib ain. Ya. Tapi untuk sementara dia adalah wajib kifayah. Nah, sehingga berangkat langsung itu masih membutuhkan izin daripada imam dan izin daripada orang tua jika masih memiliki orang tua. Nah, itu yang pertama. Sehingga untuk jihad saat ini yang kita lakukan adalah jihad umum. Jihad dengan harta kita, jihad dengan suara kita, jihad dengan apalah usaha-usaha yang bisa mendukung saudara-saudara kita yang ada di sana. Itu jihad umum, secara umum. Dan itu yang wajib untuk saat ini. Ya. Kemudian pemimpin yang kita sebutkan tadi membutuhkan izin daripada pemimpin. Ya. Pemimpin yang dimaksud di sini bagaimana? Sayangnya saat ini kita tidak ada pemimpin yang memenuhi kriteria. Ya. Yang ada saat ini adalah pemimpin negara. Pemimpin negara yang ada saat ini. Nah, sehingga beberapa hukum-hukum dia di bawah pemimpin negara, tapi apakah semua hukum Islam di cover oleh pemimpin negara? Tidak. Ya. Jadi seperti itu. Nah. Tapi ya. kan ada maksudnya Saudi Arabia itu kan Apa? Saudi Arabia itu kan pemimpin muslim kan. Baik. Kriteria apa yang membuat mereka tidak kunci juga gitu kan? Maksudnya ada kriteria apa yang membuat mereka belum masuk di sini? Wallahu alam, ini sudah masalah politik. Iya. Sudah masalah bagaimana perpolitikan di sana. Iya. Wallahu alam. Nah. Maksud saya kan, iya, iya. maksud saya kan kita harus ada pemimpin Islam. Betul. Di antara negara-negara Islam itu adalah pemimpin Muslim. Apa syarat yang bisa membuat mereka itu bisa menjadi seorang pemimpin Muslim? Apakah ada faktor dari ulama? Ya, termasuk didukung oleh para ulamanya. Iya, didukung oleh para ulamanya. Nah, yang jelasnya sejak Imam Ahmad mengatakan sudah tidak ada pemimpin Islam saat ini, tidak ada. Iya. Yang berkaitan dengan beberapa hukum-hukum itu sudah tidak ada sejak zaman Imam Ahmad sampai hari ini. Nah, artinya mungkin dalam Imam Mahdi. Ya, silakan, masih ada? Ya. Ini berbicara tentang di mana dikatakan tadi bahwa kalau kita berniat kegiatan suatu kegiatan itu sudah dipahami bagaimana sosial. Betul. Kemudian kalau kita berniat suatu kebutuhan, Iya. nanti kita laksanakan Baru dinilai, iya. berdosa. Iya, baru dinilai sebuah dosa. Iya. Sehingga misalnya itu kita lihat berbuat baik lain tapi tidak dilaksanakan. Kalau sering-sering dia begitu. Kita lihat berbuat baik misalnya mau yang lihat baik itu beramal. Iya. Ya tapi tidak laksanakan. Cuma saja. Betul. Ini bagaimana Ustaz? Iya. Niat baik. Pribadi saya. Iya. Betul. Terima kasih. Niat jangan sekalian ketika dia sudah ditanam dalam diri kita untuk melakukannya, dikerjakan atau tidak, maksudnya niat melakukan amalan baik ya. Ya. Masalah dikerjakannya atau tidak itu masalah lain. Yang jelasnya sudah ada niat, dan dengan niat itu sudah diganjar sebuah pahala. Ya. Paling tidak itu namanya pahala niat. Ya. Misalnya ada yang belum mampu untuk menunaikan haji dan umroh, anggaplah. Ya. Tapi selama dia sudah ada niat untuk melakukannya, apalagi kalau sudah berusaha ya, berusaha misalnya dia mulai menabung sedikit demi sedikit, nah itu zaman sekalian
niatnya sudah ada pahala, kemudian usahanya juga, jadi sejauh mana usahanya maka sejauh itu juga pahala yang dia dapatkan. Ya, makanya di sini keutamaan niat yang kita jelaskan ini. Niat jamaah sekalian bisa membesarkan suatu amalan dan bisa mengecilkan suatu amalan. Ya. Rubba amalin shaghir yukabbiruhu an-niyah wa rubba amalin kabir yusaghiruhu an-niyah. Bisa jadi amalan itu kecil dibesarkan karena niatnya, tapi bisa jadi amalan itu besar kemudian menjadi kecil karena niatnya. Intinya di sini jamaah sekalian adalah masalah niat. Makanya para ulama setiap mengarang buku-buku tidak luput dari pembahasan niat dulu di awal. Ya. Kita tidak mau menjadi orang-orang yang banyak amalannya tapi niatnya tidak ada. Ya. Mendingan niatnya besar kemudian belum mampu melakukan daripada sudah dilakukan tapi niatnya tidak ada. Iya. Silakan, masih ada? Tahir. Iya, nampaknya tidak ada lagi. Kita cukupkan. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Berarti pada pertemuan yang akan datang kita lanjut ke hadis yang ke-6. Iya. Entah apakah pekan depan ya? Masih. Baik, insyaallah. Berarti pekan depan kita lanjutkan hadis yang ke-6. Ini hadisnya agak panjang, mudah-mudahan kita bisa ambil beberapa hadis lagi. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Nasallallahu subhanahu wa ta'ala an yanfa'ana bima ta'allamna wa an yuwaffiqana lima yuhibbu wa yardah. Hada wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.